Alhamdulillah kita sudah mengikuti materi kedua, yaitu intinya bahwa pada dasarnya sejak awal eh, Islam kita semua ini adalah berada pada posisi moderat baik secara akidah maupun fikihnya. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Kami persilahkan kepada eh, pertama dua penanya dulu. Monggo yang dari depan, monggo Bapak, kemudian belakangnya. Okay. Mohon disebutkan nama dan juga dari lembaga mana. Terima kasih. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idrianto Faisal dari LPMK Jakarta, Kemenak. Menarik Kiai, dua narasumber kita pada pagi hari ini adalah bahar ya, lautan ilmu dua-duanya. Mudah-mudahan memberkahi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ingin minta tanggapan Kiai Afif nih. Tadi beliau mengatakan bahwa Risalatul Taurat adalah Risalatul Haq, Risalatul Injil, Risalah Mahabbah, Risalatul Quran, Risalatul Rahmah. Kemudian menistidlalkan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ada banyak kajian terhadap ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu. Kata rahmah di situ bukan hanya Rasulullah ternyata. Tapi di kata rahmah di situ ada 4 katanya Ki. Yang pertama adalah arsala, itu irisalah. Risalah itu juga rahmah. Yang kedua, wa ma arsalna, nah di situ nahnu, Allah juga rahmah, ar-rahmanur rahim. Kemudian ka di situ adalah Sayyidina Muhammad, juga rahmah, ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb. Kemudian alamin di situ juga rahmah. Sehingga kita ada muamalah bil alam. Kalau kita bawa dalam konsep filsafat trilogi metafisika misalnya, ada bagaimana berhubungan dengan alam ya, dimensi ekologis gitu. Nah, apakah penafsiran seperti ini atau hal seperti bisa kita lihat sebagai sebuah penguatan bahwa Islam itu betul-betul rahmah bukan hanya dari segi rasulnya, tapi juga Allah sebagai syariatnya juga rahmah, kemudian agama itu sendiri adalah rahmah dan objek ekologis di mana Quran itu turun, agama itu turun bukan di ruangan hampa, tapi ada dialektika antara agama dengan kehidupan yang ada di sekitarnya juga harus dengan rahmah. Itu yang pertama. Kemudian ke Pak K. Dr. Ghazi ya. Memang sekarang ini misalnya yang kita kenal dengan piagam piagam Abu Dhabi itu ya, bahwa musuh kita sekarang ini bukan lagi sesama umat, tapi musuh kita adalah kebencian atas nama agama gitu ya. Hal ini karena mohon maaf umat kita kadang-kadang tidak bisa membedakan antara ad-din, ulumuddin dan tadayun, antara agama, beragama dan ilmu agama. Ya, seolah-olah ilmu agama itu adalah agama, seolah-olah agama itu adalah beragama. Sehingga kalau agama dianggap beragama, orang yang berbeda dianggap salah. Ya. Jadi persoalannya sehingga dalam konteks beragama, ya kita sekarang ini dengan alam seperti sekarang ada ChatGPT, ya, kemudian ada religion, cyber religion, orang belajar agama dari sumber-sumber yang digital ya. Bahkan kemarin wakil Al-Azhar itu Syekh Muhammad Abdurrahman Ad-Duaini tatkala pidato di UI 3 menjelaskan bahwa salah satu persoalan umat Islam dunia hari ini adalah mereka mengambil ilmu agama laisa min afwah al-masyayikh, laisa min sudurir rijal, walakin dari digital itu segala macam. Sehingga tidak bisa membedakan, oh ini wilayahnya agama, ini wilayahnya ilmu agama, ini wilayahnya beragama. Nah, bagaimana upaya kita sekarang ya agar umat ini bisa cerdas ya dalam konteks
beragama gitu ya. Saya waktu di Bimas Islam saya baru pindah, saya mualaf di LPM Kigay. Ya, waktu di Bimas Islam itu sering saya mengatakan salah satu penyebab terjadinya aliran keagamaan yang bermasalah itu adalah karena orang tidak mampu menyikapi soal keberagamaan itu. Nah, oleh karena itu kita tidak mengatakan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Karena yang dimoderatkan bukan agamanya, bukan juga ilmu agamanya, tapi yang dimoderatkan adalah sikap beragamanya. Barangkali itu dari dua hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi, monggo belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khudori, perwakilan dari utusan dari Madrasah Aliyah RM. Yang pertama pertanyaan saya tujukan kepada LPMQ. Tadi kebetulan tidak ada sesi tanya jawab. Yang pertama adalah urgensi dari LPMQ itu sendiri. Kalau tadi saya tidak salah dengar bahwa beliaunya menyampaikan ibaratnya LPMQ itu seperti lembaga sensor film, tetapi tidak berusaha untuk menyamakan, tentu jauh lebih mulia dari lembaga sensor film. Nah, pada saat lajnah ini memberikan satu keabsahan dari apa yang telah dicetak, tadi hanya pada masternya saja. Nah, bagaimana urgensi pengawasan terhadap pengembangan atau pencetakan setelahnya? Apakah ada jaminan tetap bisa menjaga kemurnian dan kesucian dari mushaf Al-Quran yang telah diterbitkan oleh beberapa penerbit itu? Soalnya tadi hanya disampaikan hanya masternya saja. Sementara untuk pengembangannya itu apakah ada pengawasan secara simultan ataukah hanya pada saat mengajukan masternya saja? Itu satu. Kemudian untuk beliau berdua, bahasanya terlalu tinggi karena background saya itu orang pertanian, Pak. Ati mumet ngringano iki mau. Tapi setidak-tidaknya yang ingin saya tanyakan terkait dengan beliaunya tadi menyampaikan tentang tafsir Al-Quran, kemudian Dr. Ghazi tentang perbandingan agama. Yang ingin saya tanyakan adalah apa atau bagaimana konsep dasar di dalam moderasi beragama itu? Karena endingnya dari moderasi agama adalah baldatun thayyibatun warobun ghafur. Kalau orang Jawa, gemah lipah roh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Nah, bagaimana konsep dasar yang bisa dilakukan sehingga Al-Quran itu bisa menjadi sebuah penyejuk, sebuah pedoman di dalam moderasi beragama. Tadi kalau tidak salah dengar juga Dr. Ghazi menyinggung kejadian yang ada di Solokuro, itu sebenarnya di Laren, Pak. Dan kebetulan teman saya itu hanya gara-gara musola penceng dadi rame gak karuan. Nah, itu yang salah yang apa? Apakah konsep yang ditaruhkan di dalam moderasi beragama itu salah atau pelakunya? Lah ya wis gara-gara musola penceng dadi rame padahal sama-sama Islamnya. Nah, ini kan menjadi satu bahasan tersendiri dari apa yang ada saat ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara dua penanya dulu ditanggapi, kemudian nanti mungkin ada cermin kedua. Pertanyaan pertama dari LPMQ, yaitu mempertanyakan tentang pandangan dari Romo Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati tentang ayat arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu rahmat dalam dimensi risalah, kemudian 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 al-alamin. Monggo ini.
Terima kasih Bapak Rizkianto, Bapak Idrianto. Terima kasih. Yang beliau sampaikan memang bisa dianggap sebagai menegaskan ya, makna dari rahmat atau lisatur rahmah itu. Yang sebenarnya tidak ada pertentangan dari apa yang beliau sampaikan terhadap konsep yang dikenalkan tentang rahmat itu. Jadi para ulama zaman sekarang ini kan seumpama ingin mencari rahasia-rahasia Al-Quran, itu kan sudah habis semua, diambil oleh ulama-ulama yang terdahulu, sehingga mereka menambah pandangan-pandangan lain, sudut-sudut pandang yang lain, sehingga diambil ini subjeknya, ini risalahnya, ini objeknya lil alamin, kemudian juga K-nya atas sebagai Nabi Muhammad itu. Kemudian dijelaskan satu persatu, ini tentu langkah yang semakin memantapkan dan menguatkan konsep rahmat dalam ajaran Islam ini. Inti dari rahmat yang tadi saya sampaikan adalah bainal haqqi wal mahabbah, itu sebenarnya adalah syadidul iqab wa ghafurur rahim. Konsepnya itu sebenarnya. Artinya Islam itu juga tegas tapi juga bisa memaafkan. Sehingga tadi ayat-ayat yang disampaikan oleh Kiai Ghazi tadi, ada ayat waqtuluhum. Ini adalah ayat-ayat yang memang harus difungsikan, harus diterapkan di masa di mana keadaan menuntut itu. Karena sudah biasanya di dalam ayat-ayat itu selalu ada alasannya ya. Dan ada batasannya. Misalkan tadi waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatli. Berarti ada sebabnya, ada fitnah di situ. Nah, fa inin tahau, kalau selesai fala udwana illa alal dzalimin. Jadi pasti ada begitu. Artinya di dalam konsep kita itu, kita tidak bisa juga terus berbaik-baik terus dengan musuh-musuh yang sudah mendeklarasikan permusuhannya. Tapi kita juga harus ada tegasnya. Bahasa Allah adalah syadidul iqab wa innahu laghafurur rahim. Memang kalau balas ya sadis begitu. Sebagai dalam rangka itu apa ya? Kalau dalam Quran itu kan alasan berperang, ada yang membela al-mustad'afin, ada yang menghilangkan fitnah, daf'udz zulmi dan sebagainya. Dalam rangka ini mau tidak mau ya harus perang misalnya. Maka tetap itu akan menjadi syariat yang diajarkan di dalam Islam, dan itu tetap rahmat. Jadi rahmat itu ya kalau dalam tafsir Quran bil Qurannya ya adalah basyiran wa nadhiran. Karena wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran. Jadi rahmat itu ya yubasyirul mu'minina bil jannah wa yundhirul kafirina bin nar. Artinya antara memberi kabar gembira, antara menakut-nakuti. Nah, kalau tadi sampai dijelaskan pada objeknya alam semesta, tentu tambah semakin luar biasa. Jika ini dikonsepkan dalam sebuah teori, dalam misalkan tafsir tematik tentang rahmat dalam ayat itu, tentu luar biasa, dan saya tentu akan mengambil istifadah dari penafsiran model seperti ini. Kemudian yang kedua tentang Al-Quran menjadi penyejuk ya dalam membentuk apa ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begini, yang saya pahami dari Al-Quran itu konsep dasarnya itu adalah membentuk manusia, dilanjutkan menjadi membentuk umat. Ini bisa diambil misalkan dari dalam ayat-ayat semacam doanya Nabi Ibrahim misalnya ya. Wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Konsep dalam ajaran agama itu adalah membentuk him. Him itu objeknya itu umat. Mentazkiyah umat, mentaklim umat, mendidik umat, mentarbiyah umat, itu yang terjadi.
Kalau ini sudah kena, ya lingkungan kena pasti. Pasti lingkungan kena. Kenapa sih ada kerusakan itu? Ya karena tokoh-tokohnya ini masih belum sadar tentang bagaimana peranan taklim, tazkiyah, kemudian tarbiyah misalnya. Ketika belum sampai ke ranah itu, tentu kita nggak bisa mengelola negara ini. Kita lihat misalkan sejarah Nabi Muhammad ya. Bagaimana apa yang beliau siapkan? Beliau menyiapkan kader-kader sahabat-sahabat itu. Beliau tidak begitu ngatur bagaimana jalannya pemerintahan, bagaimana enggak. Yang penting sahabatnya bentuknya, modelnya seperti Abu Bakar Siddiq, pasti aman negara itu. Pokoknya seperti ada Umar bin Khattab, modelnya seperti Umar bin Khattab, pasti aman. Inilah yang menjadi tugas kita sebenarnya di masa sekarang ini. Jadi bagaimana caranya? Ya menyiapkan kader. Nah, menyiapkan kader itu juga sulit. Kenapa sulit? Ya mohon maaf karena yang menyiapkan ini juga belum siap begitu. Yang menyiapkan juga belum siap. Saya teringat guyonannya Sayyidina Ali, kita ditanya, "Wahai Ali, dulu zaman Abu Bakar dan Umar tidak ada seorang seperti enggak ada kerusakan." Kata Sayyidina Ali, "Mereka dulu memimpin orang seperti saya. Sekarang saya memimpin orang seperti kalian." Gitu. Artinya faktor utama tetap pada sosoknya, pada orang-orangnya, person-personnya. Maka ini yang menjadi tugas kita ya, kalangan pesantren ini, bagaimana menyiapkan santri-santri, kader-kader yang bisa mengetahui bagaimana tazkiyah yang benar itu, mensucikan diri, mau menjauhi hal-hal yang syubhat misalnya, mengutamakan kejujuran, mengecilkan ego, iri hati, dendam misalnya. Lalu bisa mengetahui ajaran-ajaran kitab dan hikmah dengan baik. Kalau ini yang menjadi usaha kita bersama, dan nanti para santri itu mampu untuk memberikan sosok dirinya sebagai penyuara dakwah ini, tentu pasti akan sukses. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu pasti akan terjadi. Nah, sehingga tidak ada lagi kufur, karena baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kan zaman Sabah itu. Lalu ketika mereka kufur nikmat, akhirnya menjadi dihancurkan oleh Allah. Nah, saya kira itu saja untuk mengomentari yang kedua. Terima kasih. Oke. Selanjutnya untuk Dr. Ghazi, pertanyaan tentang agama, beragama, Tadayun, dan agama. Nggih. Tadi pertanyaan dari Pak Indrianto. Terus nggih, Pak Indrianto ya. Ya, tentang tadayun. Memang problemnya di tadayun itu. Makanya kemudian kan namanya kan beragama, moderasi beragama. Tapi bagaimanapun memang itu sudah faktanya seperti itu. Bahkan begini, kalau misalnya kita lacak lebih jauh ya, kenapa kemudian orang kok beda-beda? Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah itu mengatakan gini, orang itu beragama itu sesuai wataknya, dan wataknya itu pun selain dibentuk oleh gennya, itu oleh lingkungannya. Orang yang hidup di Paciran yang panas ya, pasisir panas, kemudian anginnya keras, suaranya pasti keras-keras iya, dan itu kemudian membentuk karakter itu, akhirnya orangnya keras. Beda dengan orang Bandung, ngomongnya pun lembut. Itu secara fisiknya, secara fisik seperti itu. Kalau mau diruntut lagi, ini kalau misalnya kajian tasawuf gitu. Misalnya kalau kita baca kitab Mishkatul Anwar, itu karangan Imam Al-Ghazali, atau misalnya kita baca tafsir Lataiful Isyarat karangan Imam Qushairi, itu dijelaskan begini dalam Mishkatul Anwar misalnya. Setelah Allah itu
pada ayat wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dzuhurihim dzurriyyatahum wa syahadahum ala. Itu kemudian arwah itu kan kemudian menyebar. Lah menyebarnya itu kemana? Menyebarnya dijelaskan oleh Al-Ghazali itu ke sifat-sifat Allah. Nah sifat Allah kan ada yang Al-Muntakim, ada Al-Mu'adzib, ada Ar-Rahim, ada Al-Wadud. Sehingga kemudian karakter itu sebetulnya sudah ada. Sehingga kemudian dalam penjelasan misalnya al-arwahu junudun mujannada itu memang kumpul orang yang lembut-lembut ya kumpulnya sama lembut-lembut, preman-preman ya kumpulnya sama preman-preman. Jadi maksud saya begini, itu hal yang sudah bawaannya, nature-nya seperti itu, gawan bayi. Maka kemudian kalau dalam ajaran tasawuf itu kita itu cuma diminta gini, Ibnu Athaillah kalau dawuh gini, kun birububiyatihi muta'alliqan wa bi'ubudiyatika mutahaqqiqan. Tugas kita itu adalah bagaimana kita bergantung dengan Allah, maksudnya dengan sifat-sifatnya itu. Kita meniru sifat-sifat itu. Sifat yang mana itu ya memang bergantung. Maka kemudian keragaman itu selalu ada. Keragaman itu selalu ada. Sehingga kemudian rumusnya adalah difahami. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu kan ada dua aspek. Pertama aspek yang sifatnya nature-nya tadi itu, yang kemudian ada aspek yang dibentuk. Ada aspek yang kita itu tidak bisa tidak ikut-ikut, itu sudah wilayahnya Allah. Tapi ada aspek yang kita bisa bentuk. Misalnya orang mau kaya ya ada prosesnya jadi kaya, jadi akademisi ada prosesnya jadi akademisi, masih dalam proses manusia. Tapi di situ kemudian yang ditegaskan adalah lita'arofu. Lita'arofu itu kalau dalam kajian kebahasaan bedanya arofa sama alima itu, kalau alima itu tahu dari tidak tahu, yang kedua yang arofa itu tahu dari tahu, mungkin lupa ya, akhirnya kemudian makna bahasa Indonesianya jadi kenal. Yang kedua, arofa itu taunya itu hanya untuk yang baik. Makanya konsepnya kalau nanti mbak-mbak ta'aruf itu jangan cari jeleknya, cari baiknya. Ta'aruf itu mencari baiknya, bukan kok mencari kurangnya. Sehingga kemudian itu ya akhirnya kalau misalnya mau kita fahami bahwa memang manusia itu sudah ada bawaannya sendiri-sendiri. Yang kedua, proses tarbiyah, pendidikan, pembentukan karakter, itu yang kemudian yang menjadi wilayah kita untuk membangun. Yang sering terjadi itu konflik antara misalnya orang Islam dengan orang Islam, itu kan konflik identitas banyaknya. Kalau Gus Bae itu sering gini, bedanya Muhammadiyah sama NU itu nggak usah disebut, bedanya itu Imam Hanafi sama Imam Syafi'i, itu nggak akan ada orang bantah karena sama-sama imamnya. Dan dari dulu kita kan biasa yang namanya kita itu intikal madhab, dalam kondisi tertentu kan kita biasa ya. Nah, sehingga kemudian saat ilmu itu berganti identitas, disitulah kemudian menjadi problem. Dan identitasnya itu kemudian tidak untuk lita'arofu, tapi mungkin untuk kepentingan yang lain atau untuk lain. Jadi tadayun ya di situ yang harus kita pahami. Yang kedua itu memang pengaruh lingkungan luar biasa. Yang saya ceritakan tadi itu hanya contoh ya tentang Qasim Amin itu ya. Itu ada cerita gini lagi. Jadi karena budaya itu sudah dianggap agama, itu sampai ada kasus gini. Kalau di zamannya Muhammad Abduh itu, ini Qasim Amin itu protes waktu malam pertama. Malam pertama itu protes karena dalam tradisi Mesir saat itu, kalau orang malam pertama itu yang namanya tamu undangan nggak boleh pulang malamnya itu. Kemudian mempelai wanita sama perempuan itu harus masuk kamar ditemani oleh keluarganya, melakukan malam pertama. Bukti keperawanannya ditunjukkan ke khalayak. Itu sempat dilakukan oleh Muhammad Abduh, yang ditolak oleh siapa? Qasim Amin. Loh, sampai begitu. Kasus salah nikah itu sering. Misalnya ada
orang tua punya anak kemudian bilang anaknya perawan, cantik, ternyata karena sana nggak buka cadar, setelah nikah ternyata nenek-nenek. Akhirnya kemudian apa? Akhirnya kemudian perceraian, kemudian menuntut untuk apa? Ya akhirnya proses hukum. Setelah itu kemudian cadar itu kemudian boleh dibuka. Nah ini kan karena apa? Karena budaya itu menjadi bagian atau disebut diyakini sebagai agama. Ya mungkin ada beberapa kasus yang berbeda yang yang terjadi di sini juga. Ini sepertinya pertanyaannya hampir sama tadi dengan Pak Ustadz tadi ya. Jadi tadayun. Makanya kalau di Barat itu kemudian saya lupa pengarangnya itu ya. Approaching Studies Islam to Religious Studies. Through Religious Studies itu siapa yang ngarang itu lupa saya. Martin Link. Ya Martin itu. Ya. Itu apa? Victor Connolly, iya. Itu approaching study Islam, mempelajari Islam dalam kerangka religious studies. Mengapa kemudian muncul buku itu muncul? Itu ceritanya begini. Waktu ada profesor, kemudian memberikan kuliah, kemudian ditanya, kamu agamanya apa? Kamu agamanya apa? Kemudian di situ ada dua orang Muslim, ditanya gini, kamu agamanya apa? Islam. Kamu? Islam. Kemudian bicara tentang akidah. Lah kok beda kamu sama Islamnya? Ternyata satunya itu Sunni, satunya Syi'i. Lah kemudian pertanyaannya, terus mana yang Islamnya itu yang bukan label dari tradisi, budaya dan politik itu yang mana? Sehingga kemudian disitulah kemudian memunculkan studi approaching Islamic studies to religious studies. Jadi itu memang sebuah hal yang akhirnya menjadi bagian-bagian dari pengayaan hazanah kita. Makanya kemudian dalam belajar ya era sekarang itu sekarang itu paradigmanya itu memahami. Kalau dulu positivistik itu benar salah, tapi kalau sekarang itu memahami. Nah, kemudian kalau studi-studi akademis itu kan kemudian ada fenomenologi itu kan dalam kerangka memahami, bukan untuk menilai tapi memahami. Nah, ini perkembangan. Maka apakah hal itu kemudian bisa membantu ataukah tidak? Tapi kalau tujuannya memahami mungkin ada hubungannya dengan lita'arofu tadi itu. Jadi yang dikembangkan secara akademik lita'arofunya itu menjadi seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan selanjutnya karena tadi juga ada pertanyaan untuk LPMG, kita persilakan dari LPMG untuk. Terima kasih. Ternyata sesi ini ada pertanyaan. LPMG ya. Dari Pak Sinten nih kamu? Pak Hudori. Wah, semoga enggak bawa bom ya. Tetangganya Pak Amrozi nggih. Waduh. Pak Banser pun diperiksa. Aman. Alhamdulillah. Nggih. Selain kita meriksa masternya, nanti setelah dicetak ada prosedur setiap penerbit itu harus mengirimkan 10 eksemplar mushaf Al-Quran kepada kita. Nah itu nanti kita taruh di perpustakaan, kemudian ada lemari khusus untuk koleksi manuskrip, mushaf cetak. Kalau sewaktu-waktu ada kesalahan, makanya ini tadi saya lupa menyampaikan, kalau jenengan menemukan kesalahan Al-Quran, tolong difoto covernya, difoto tanda tashihnya, kemudian kesalahannya. Nanti akan kita lacak di koleksi kita. Insya Allah di Lajnah itu punya koleksi mushaf cetak terlengkap lah di Indonesia. Jadi kan setiap penerbit yang nyetak kita minta harus nyerahkan, karena itu buat dokumen kita, nanti sewaktu-waktu ada Al-Quran salah dimanapun, kalau lengkap laporannya enak kita datanya Pak. Oh keluar tahun sekian tanda tasenya, covernya yang ini dan lain-lain dan lain-lain. Selain itu kita juga secara berkala mengadakan pembinaan dan pengawasan penerbit Pak. Kemudian di setiap tanda tasih sekarang itu sudah ada barcode-nya, bisa kita scan. Ini dikeluarkan tahun berapa, jadi kita mudah melacak. Kemudian kita sinergi juga dengan toko-toko buku besar. Kalau Al-Quran itu tidak ada tanda tashihnya,
Gunung Agung nggak akan mau nerima, Gramedia nggak akan mau nerima, toko-toko di perkotaan nggak akan mau nerima, sehingga penerbit mau menjual kemana? Nah seperti itu Pak ya. Kemudian kita juga ada mengumpulkan secara berkala seluruh pimpinan-pimpinan penerbit Al-Quran itu, ya, untuk kadang-kadang setahun sekali atau setahun 2 kali. Kemudian ada asosiasi penerbit Al-Quran juga. Nah disitulah wadah kita untuk terus sama-sama mengawal ya kesucian mushaf Al-Quran di negara kita ini. Kemudian ya melalui media-media seperti ini kita datangi Pak stakeholder kita, mulai dari alhamdulillah dari Banten sampai Jawa Timur ini pesantren-pesantren besar sudah kita datangi, paling enggak kenal dengan lembaga kita, karena santri-santri beliau inilah yang setiap hari membaca Al-Quran. Kalau ada temuan, karena ini milik kita bersama, mari kita berjaga bersama. Jadi tugas negara berupaya semaksimal mungkin mengawal mulai dari masternya, penerbitnya, nanti produk-produk yang disebarkan di masyarakat minta tolong bareng-bareng dibaca, diperiksa, diperhatikan, kalau ada yang salah nanti mohon dilaporkan. Tentu ada keterbatasan, sangat terbatas sekali lajnah. Apalagi terkait dengan Quran online Pak, itu susah ngontrol, Kominfo nggak mampu. Sama seperti produk-produk online yang lain. Karena nilai komersialisasi Al-Qur'annya itu tinggi Pak. Apalagi zaman Covid, seandainya tidak ada Al-Qur'an, penerbit percetakan-percetakan yang ada di Indonesia ini pasti gulung tikar. Dan kita yang bukan sedih atau apa ya, semua percetakan Al-Quran besar itu milik non-muslim Mbak. Tapi mereka lebih taat SOP. Jadi mau ngomong keras-keras gak enak saya. Yang lain-lain itu kucing-kucingan kadang-kadang. Alasan inilah dan itu. Ya seperti itulah, seperti itu. Jadi ya ini jadi PR kita bersama, tapi sebagaimanapun alhamdulillah kata Yai Hozi, Yai Afif, Indonesia ini negara Islam yang luar biasa. Kita ini sudah moderat kok, aman. Kalau Bapak tadi mempertanyakan, yaitu salah satu PR kita. Kadang-kadang istilah-istilah yang ingin kita kenalkan padahal itu sudah rutin kita lakukan ya. Kadang-kadang terlalu melangit Pak, perlu diturunkan lagi, nggak tahu konsepnya apa gitu ya. Iki kok koyok awak dhewe ngene lho. Islam Nusantara itu kan sebetulnya ya kayak gini nih Islam Nusantara itu. Cuma ketika dirumuskan dalam konsep kayak judulnya artikel atau jurnal itu kan jadi barang apa mana ini. Nah, PR kita itu kadang-kadang perlu apa ya, menurunkan istilah itu menjadi hal yang ringan gitu ya. Ada level artikel, ada level apa majalah, ada level mungkin komik atau apa gitu ya. Tapi itu benar, substansinya tetap benar tapi kemasangannya yang ringan kayak gitu ya. Mungkin kayak itu. Terima kasih, mungkin itu saja jawaban dari kami. Oh iya, kalau surat tanda tasih itu berlakunya kemarin 2 tahun. Jadi 2 tahun sekali bisa di-upgrade, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, karena waktunya sudah siang, kita cermen kedua, 1 pertanyaan nggih. 1 pertanyaan aja barangkali ada, monggo. Nggih, monggo. Terakhir nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubab, perwakilan dari pengurus UMI daerah Lamongan. Mungkin ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada beliau, Bapak Bagus Purnomo ini. Terkait dengan tadi 1 produk Al-Quran yang menggunakan bahasa isyarat. Kalau tadi beliau sudah menyampaikan bahwasanya banyak kemudian umat Islam yang kemudian rungu tunawicara kemudian dirawat, dididik dengan baik, dengan tulus oleh orang non muslim. Dan salah satu kekurangan kita yang dari pesantren itu memang masih kerepotan. Tetapi di Lamongan ini ada 1 pesantren yang kemudian itu inklusif, menerima santri yang rungu tadi. Pesantren tersebut di daerah Keranji Paciran itu.
dan pembinanya langsung Gus Salim. Tadi langsung saya WA bahwasanya Kemenak punya produk Al-Quran dengan bahasa isyarat tadi dan beliau sangat tertarik. Nah, bagaimana barangkali dari LPMK apakah bisa kemudian membuka kerjasama barangkali trial untuk implementasi program tersebut, karena beliau sangat tertarik ingin mendapatkan produk tersebut dan barangkali ada pembinaan dan lain sebagainya. Mungkin itu cukup dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Pak. Nggih. Terima kasih Pak Ubab, luar biasa. Insyaallah setelah acara ini di mana tadi? Kranji. Kalau beliau siap nanti kita langsung ke sana. Ya, memang itu tujuan kita. Alhamdulillah di Gresik juga sebetulnya ada, sudah didukung oleh Wakil Bupati Bu Ani gitu ya. Di situ Densus untuk pelayanan anak-anak tuli juga ada. Di Kediri itu ada Bu Yuyun. Nah, ada anak Sidoarjo yang tuli itu harus ngaji ke Kediri loh Pak. Belajarnya itu kan kasihan. Padahal dia ya bukan orang yang mampu gitu, tapi karena ingin belajar Al-Quran dan nggak ada yang ngajari sekitar situ, harus naik bis, kadang-kadang sebulan sekali, setengah bulan sekali, cuma belajar ngaji ke Bu Yuyun di Kediri, anak perempuan lagi. Ya karena memang di sekitarnya ya mungkin nggak ada yang ngeh gitu ya. Oleh karena itu melalui forum ini kami juga mengajak sekali lagi, menghimbau, kalau ada anak-anak tuli, entah itu keluarga kita, tetangga kita, atau yang kita ketahui, jangan sampai diabaikan. Tolong dibantu sebisanya, meskipun kita belum menguasai, tapi jangan sampai itu dikucilkan atau diabaikan sama sekali, itu kasihan. Saya teringat di Kudus itu, lagi-lagi ya, saya pernah pijet, ternyata yang pijet itu tunanetra, pijet tunanetra Pak. Dipijet, ngomong, sebulan sekali, di sekitar daerah Kudus, Pati, Jepara, itu ada sekitar hampir 100-an orang tunanetra. Dan itu rumahnya kan nggak hanya di pusat kota, di pojok gunung sana, di desa agak terpencil. Dan relawan-relawan yang ngumpulkan itu setiap bulan siapa? Teman-teman dari PKS. Setiap bulan dijemputin pakai mobil, dicarikan santunan, dikasih beras apa, terus ada pengajian. Nyari ustadz yang relawan ustadz, nggak dibayar gitu ya. Pengajian sebulan sekali. Terus habis itu dikasih beras, dikasih ya seadanya, bantuan yang didapat dipulangkan lagi ke desa-desanya. Nah, yang tukang mijet itu ngomong, Pak, saya itu pengen apa? Quran, Braille, Yasin Tahlil, belum dapat. Loh kok Braille, Yasin Tahlil? Braille 30 juz kan sudah ada. Saya kan tunanetra NU, Pak, katanya. Loh. Jadi dia ikut-ikut tahlilan itu nggak punya Qurannya Pak. Pengen punya Quran Yasin dan tahlil ada doa-doanya itu tapi dalam Braille. Waduh iki wong NU nak ndek kabeh iki nak kudu sih kan. Nah, itu tunanetra, apalagi orang-orang tuli. Ini saya nggak ngarang cerita, ini hak cerita yang langsung saya dengar. Waduh ya Allah. Jadi sekali lagi melalui forum ini semoga kita adalah satu santri kita atau dua yang fokus gitu ya nanti memperhatikan orang ini, kita ajari Quran Braille, kita ajari Quran isyarat, ya semoga fardu kifayahnya atau fardu apanya itu tercover gitu ya. Kalau memang ada tiba-tiba orang tua datang, Pak saya punya anak seperti ini, diterima nggak di sini? Ayo, nanti gak iso Bu, gak nerima gono gurune. Nah banyak kan orang tua kayak gini Pak, anaknya kayak gini dianggap beban, disembunyikan, nggak dipublish. Dikurung, dikarantina, nggak dikenalkan tetangga, akhirnya ya selamanya udah jadi ya manusia hidup gede tapi nggak ngerti apa-apa sih, jadi repot bener. Bisa, ada, bisa kita memfasilitasi. Itu ya, baik Braille ataupun isyarat. Nah, gitu saja. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung acara ini. Terima kasih kepada LPMK yang memfasilitasi, kepada YTBI Rohul Muta'alimin yang melaksanakan,
kepada kedua pemateri yang telah memberikan materi yang daging semua kita lihat ini. Dan terima kasih kepada semua hadirin yang tidak beranjak sampai sekarang karena semangat. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu hadirin, mari kita beri aplaus sekali lagi untuk dua narasumber hebat pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan souvenir dari LPMQ untuk dua narasumber yang hebat pada hari ini. Kepada perwakilan dari LPMQ kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih